Tahukah kamu, kebanyakan orang tidak berniat menghancurkan hidup mereka sendiri, tetapi jalan menuju kehancuran ditaburi dengan langkah-langkah kecil yang hampir tak terlihat. Ada kebenaran yang brutal dan tak terucapkan tentang wanita yang sudah menikah, yang kebanyakan pria tidak melihatnya. Kebenaran itulah yang membuat mereka menjadi mangsa yang paling mudah, bukan karena mereka lemah, bukan karena mereka kurang moral, tetapi karena sifat manusia terhubung dengan godaan. Tidak seorang pun bangun suatu hari dan berkata, "Saya pikir saya akan mengkhianati semua yang telah saya bangun." Itu terjadi pada saat-saat terkecil, percakapan yang tidak bersalah, tatapan yang berlama-lama, cara jantungnya berdetak sedikit lebih cepat ketika dia mendapat pesan dari seseorang yang bukan suaminya. Psikolog telah mempelajari ini selama beberapa dekade. Mereka menyebutnya erosi batas yang lambat. Satu langkah pada satu waktu, satu pikiran pada satu waktu, sampai suatu hari dia melihat ke cermin dan tidak mengenali orang yang menatapnya kembali. Jadi mengapa beberapa wanita yang sudah menikah begitu mudah dibujuk? Dan yang lebih penting, bagaimana mereka membenarkannya pada diri mereka sendiri? Itulah yang akan kita ungkap. Mari kita mulai. Pertama, mencari validasi eksternal. Ada sebuah kenyataan yang sulit diterima. Beberapa wanita yang telah menikah tetap mencari validasi di luar pernikahan mereka. Bagi sebagian orang, ini adalah pengkhianatan yang tak termaafkan, tanda dari kurangnya komitmen dan integritas. Bagi yang lain, ini adalah gejala dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa hanya disederhanakan menjadi hitam dan putih. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, cari dalam diri sendiri untuk sumber kebahagiaan bukan dari luar. Namun jika sumber itu mulai mengering, apakah salah jika seseorang tanpa sadar mencari setetes air di tempat lain? Pernikahan yang besar adalah kemitraan. Itu tidak akan menjadi hebat tanpa adanya keseimbangan antara memberi dan menerima. Helen Mirren pernah berkata bahwa pernikahan yang terbaik adalah ikatan yang bertahan terhadap cobaan dan godaan waktu. Namun tidak semua pernikahan tetap sekuat saat pertama kali diucapkan janji. Beberapa wanita, meskipun telah berjanji untuk setia, menemukan diri mereka tertarik pada perhatian eksternal. Bukan sekadar tentang ketertarikan fisik, tetapi sesuatu yang jauh lebih psikologis. Kesalahan terbesar yang sering terjadi adalah menganggap mereka mencari pelarian. Dalam kenyataannya, sebagian besar dari mereka hanya mencari sesuatu yang hilang di sepanjang perjalanan. Seneca berkata, kebahagiaan sejati berasal dari rasa cukup dengan diri sendiri. Tapi bagaimana jika seseorang tidak lagi merasa cukup? Manusia diciptakan untuk terhubung. Wanita, khususnya, memiliki kebutuhan yang mendalam untuk keintiman emosional, bukan sekadar kehadiran fisik. Di awal pernikahan, keintiman ini begitu nyata. Percakapan larut malam, tatapan penuh arti, perasaan dilihat dan dihargai. Namun seiring waktu rutinitas mengambil alih. Percakapan mendalam berubah menjadi diskusi logistik tentang daftar belanja dan tanggung jawab rumah tangga. Gairah digantikan oleh tugas. Dan yang lebih buruk, dia mulai merasa tidak terlihat. Disinilah bahaya mulai mengintai. Dr. John Gottman, seorang psikolog hubungan terkenal, menjelaskan bahwa pembunuh terbesar dalam hubungan bukanlah pertengkaran, melainkan ketidakpedulian. Ketika seorang wanita tidak lagi merasa diperhatikan oleh suaminya, alam bawah sadarnya mulai mencari validasi di tempat lain, terkadang tanpa disadari. Epictetus mengajarkan, hanya orang bodoh yang mencari validasi dari luar dirinya. Tapi bagaimana jika lingkungan yang seharusnya menjadi sumber validasi malah membuat seseorang merasa tidak diinginkan? Manusia akan melakukan apa saja untuk menghindari kesepian, bahkan jika itu berarti kehilangan diri mereka sendiri dalam prosesnya. Mitch Albom pernah berkata bahwa satu pujian sederhana dari orang asing, satu percakapan dengan pria yang benar-benar mendengarkan, atau satu momen di mana dia merasa menarik lagi, bisa menjadi seperti oksigen setelah bertahun-tahun tercekik. Pernikahan membawa serta stabilitas, tetapi sisi gelap dari stabilitas seringkali membunuh gairah. Dalam psikologi ini disebut efek Coolidge, di mana hal baru memicu hasrat, baik pria maupun wanita tertarik pada kejutan dan ketidakpastian. Jika seorang wanita telah menikah selama bertahun-tahun dan setiap hari terasa sama, maka secerca hal baru dapat terasa menggetarkan.
Bukan karena dia tidak mencintai suaminya, bukan karena dia tidak setia, tetapi karena dia merindukan sensasi merasa diinginkan. Kita paling hidup ketika kita merasa dicintai dan diinginkan. Tapi cinta bukan hanya tentang bertahan bersama, melainkan tentang memilih satu sama lain setiap hari. F. Scott Fitzgerald pernah berkata bahwa seorang wanita merasa paling berkuasa ketika dia dikejar. Ketika dia tahu bahwa dia adalah keinginan seseorang. Itu mengingatkannya pada dirinya yang dulu, lebih muda, lebih percaya diri, seseorang yang merasa menarik tanpa usaha. Bahkan jika dia tidak pernah berniat untuk melampaui batas, ia mungkin mulai berjalan mendekatinya hanya karena di momen-momen itu dia merasa hidup kembali. Kedua, hilangnya identitas sosial. Ada satu alasan lain yang jarang dibicarakan tentang mengapa beberapa wanita yang sudah menikah mencari validasi di luar. Hilangnya identitas sosial. Banyak wanita setelah menikah mulai merasa bahwa mereka bukan lagi individu. Mereka adalah istri seseorang, ibu seseorang, pengasuh seseorang. Identitas mereka bergeser dari siapa saya menjadi siapa saya bagi orang lain. Sebelum menikah, dia adalah individu dengan impian, minat, dan hasratnya sendiri. Setelah menikah, dia didefinisikan oleh perannya sebagai pendamping, ibu, dan penopang keluarga. Peran ini memang mulia, tetapi bisa juga membatasi. Jika seorang wanita tidak lagi merasa seperti dirinya sendiri, dia mungkin mulai mencari interaksi yang membuatnya merasa bebas dari peran tersebut. Dan terkadang, interaksi itu datang dalam bentuk perhatian dari pria lain. Jadi apakah mencari validasi di luar pernikahan adalah sebuah kesalahan? Stoicisme mengajarkan kita untuk menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri, tetapi juga untuk memahami sifat manusia tanpa menghakimi secara tergesa-gesa. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Mungkin, alih-alih mengutuk fenomena ini, kita harus memahami akar permasalahannya. Apakah seseorang merasa cukup diperhatikan, dihargai, dan dicintai dalam pernikahannya? Jika tidak, mungkin yang harus diubah bukanlah perasaannya, tetapi caranya membangun kembali koneksi yang hilang. Ketiga, permainan pembenaran. Pikiran akan selalu menemukan cara untuk membenarkan apa yang telah diputuskan hati. Tidak ada yang tiba-tiba bangun dan berkata, hari ini saya akan mengkhianati pernikahan saya. Itu bukan cara kerja realitas. Pengkhianatan, baik fisik maupun emosional, bukanlah ledakan mendadak, melainkan erosi yang lambat. Seperti tetesan air yang mengikis batu, setiap pembenaran kecil menyiapkan jalan bagi yang lebih besar. Jika seseorang mulai melakukan sesuatu yang salah, ia akan menemukan pembenaran untuk itu, kata Epictetus. Dan disinilah kebijaksanaan stoik menghadapi realitas psikologis manusia. Apakah kita benar-benar memilih atau hanya mengikuti naluri yang kita justifikasi di sepanjang jalan? Ketika seorang wanita yang sudah menikah mulai terlibat dalam perilaku berisiko secara emosional atau fisik, itu tidak terjadi sekaligus. Itu adalah proses yang bertahap, seringkali dimulai dengan sesuatu yang tampak tidak berbahaya. Apa salahnya? Aku hanya berbicara dengannya. Tidak ada yang salah dengan itu. Tidak seperti aku berselingkuh. Aku hanya menikmati momen. Otak manusia adalah ahli dalam menipu dirinya sendiri. Jika sesuatu terasa baik tetapi bertentangan dengan nilai moral seseorang, pikiran menciptakan alasan untuk menjembatani kesenjangan. Psikolog menyebut ini disonansi kognitif, ketegangan yang muncul ketika tindakan kita bertentangan dengan keyakinan kita. Orang yang paling mudah dibodohi adalah diri sendiri, kata Richard Feynman. Dan ketika ketegangan itu menjadi terlalu berat untuk ditanggung, pikiran membengkokkan kenyataan untuk melindungi dirinya sendiri. Seorang wanita yang sebelumnya setia mulai memainkan permainan mental. Dia meremehkan tindakannya. Ini hanya godaan, bukan sesuatu yang serius. Dia mengalihkan kesalahan. Jika suamiku lebih memperhatikanku, aku tidak akan merasa butuh validasi ini. Dia mengkotak-kotakan perilakunya. Ini tidak ada hubungannya dengan pernikahanku. Ini hanya sesuatu untuk diriku sendiri. Namun semakin sering dia membenarkan, semakin jauh dia melangkah. Bagi banyak wanita yang sudah menikah, pengkhianatan pertama bukanlah fisik, tetapi emosional. Dan justru karena itulah hal ini menjadi lebih berbahaya. Dengan perselingkuhan fisik, batasnya jelas.
Tidak ada area abu-abu dalam tindakan berciuman atau berhubungan intim. Tapi perselingkuhan emosional itu adalah wilayah abu-abu yang licin. Teks larut malam, percakapan mendalam, berbagi impian dan ketakutan dengan pria lain, semuanya tampak tak berbahaya hingga dia mulai merasa lebih terhubung secara emosional dengan pria itu dibandingkan dengan suaminya. Marcus Aurelius mengingatkan, lihat ke dalam dirimu sendiri karena sumber kebahagiaan tidak berasal dari luar. Tetapi bagaimana jika seseorang merasa bahwa sumber itu telah mengering? Inilah dilema yang sering dihadapi wanita yang telah lama menikah. Mereka mulai membangun dunia rahasia yang memberikan mereka sesuatu yang tidak lagi mereka temukan dalam pernikahan. Saya pantas menerima ini. Ini adalah rasionalisasi terakhir dan paling berbahaya. Pada tahap ini, dia tidak lagi melihat tindakannya sebagai sesuatu yang salah. Dalam benaknya, mereka sepenuhnya dibenarkan. Saya telah berkorban begitu banyak untuk pernikahan ini. Saya pantas untuk merasa bahagia lagi. Dia mengabaikan saya selama bertahun-tahun. Jika dia tidak peduli, mengapa saya harus peduli? Saya telah setia begitu lama, dan itu tidak membawa saya kemanapun. Apa gunanya? Pada titik ini, hubungan emosional yang dia bangun dengan pria lain terasa lebih nyata daripada pernikahan itu sendiri. Pikirannya telah sepenuhnya meyakinkannya bahwa melangkahi batas bukanlah pengkhianatan, itu adalah keadilan. Dan begitu seseorang percaya bahwa sesuatu dibenarkan, tidak ada yang dapat menghentikannya. Disinilah stoikisme yang menawarkan perspektif lain. Seneca berkata, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan. Emosi yang intens seringkali berasal dari narasi yang kita buat sendiri. Keyakinan bahwa kita diabaikan, bahwa kita pantas mendapatkan sesuatu yang lebih, bahwa kebahagiaan kita harus berasal dari luar diri kita. Tapi apakah itu benar? Atau hanya permainan pikiran yang kita ciptakan untuk membenarkan keputusan hati yang sudah dibuat? Pada akhirnya, pilihan selalu ada. Apakah seseorang akan mencari validasi di luar atau memperbaiki apa yang rusak di dalam? Apakah kita tunduk pada keinginan hati atau melatih pikiran untuk tetap setia pada nilai yang lebih besar? Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, kebebasan sejati adalah mengendalikan diri sendiri. Keempat, otak manusia dirancang untuk merasionalisasi apa yang terasa baik. Apakah wanita yang sudah menikah yang berselingkuh adalah korban keadaan atau dalang dari kehancuran mereka sendiri? Apakah mereka jatuh ke dalam perangkap yang dirancang oleh otaknya sendiri? Ataukah mereka dengan sadar menapaki jalan yang mereka tahu berbahaya? Sebagian orang akan berkata mereka hanyalah manusia yang haus akan perhatian, terjebak dalam pernikahan tanpa gairah. Yang lain akan berargumen, tidak ada yang terjatuh secara tidak sengaja. Setiap perselingkuhan dimulai dari satu keputusan yang disengaja. Namun jika kita melihat lebih dalam, jawabannya tidak sesederhana hitam dan putih. Marcus Aurelius pernah berkata, hidup kita adalah hasil dari pilihan kita. Wanita yang telah menikah tidak selingkuh karena moralnya rendah atau karena menginginkannya sejak awal. Mereka selingkuh karena otak manusia dirancang untuk merasionalisasi apa yang terasa baik. Itu tidak terjadi dalam satu lompatan besar, tetapi dalam serangkaian langkah kecil yang tampaknya tidak berbahaya. Awalnya, itu hanya sebuah percakapan, sebuah pujian yang tampak tak berdosa. Sebuah perasaan nyaman yang tidak dia sadari mulai tumbuh. Dalam psikologi, ada konsep yang disebut teori ambang batas yang menjelaskan bahwa seseorang yang bersumpah tidak akan pernah melakukan sesuatu, akhirnya melakukannya bukan karena mereka berubah secara tiba-tiba, tetapi karena mereka perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan batas yang terus bergeser. Langkah pertama selalu yang paling sulit, pesan pertama yang seharusnya tidak dikirim. Pertemuan pertama yang katanya hanya sebagai teman, sentuhan pertama yang bertahan sedikit lebih lama dari seharusnya. Tapi begitu garis itu dilintasi, langkah selanjutnya menjadi lebih mudah. Aristoteles pernah berkata, apa yang kita lakukan berulang kali kita menjadi. Dan inilah titik di mana bahaya terbesar terjadi, normalisasi kesalahan. Pada awalnya, kebohongan terasa berat. Hati berdebar ketika suami bertanya, siapa yang kamu kirimi pesan? Ada rasa bersalah, ada rasa takut ketahuan. Tetapi otak manusia sangat adaptif. Setelah beberapa kali berbohong,
perasaan bersalah berubah menjadi strategi. Kebohongan bukan lagi sesuatu yang menggelisahkan, tetapi justru menjadi bagian dari rutinitas. Dan di titik ini, dia mungkin masih berkata pada dirinya sendiri, "Aku bisa berhenti kapan saja." Tetapi bisakah benar-benar? Penelitian menunjukkan bahwa ketertarikan emosional dan seksual mengaktifkan jalur kecanduan di otak yang sama seperti narkoba. Dopamin mengalir deras dari hubungan baru ini, memberikan euforia yang bahkan dia tidak sadari dia idamkan. Setiap interaksi terasa seperti dosis baru dan tanpa sadar dia ketagihan. Bukan pada pria itu, tetapi pada perasaan yang dia dapatkan bersamanya. Seneca pernah berkata, keinginan yang tidak terkendali hanya akan mencari lebih banyak. Dan disinilah titik tanpa kembali terjadi. Saat dia mulai melihat pernikahannya bukan lagi sebagai hubungan utamanya, ketika suaminya hanya menjadi pria lain di rumahnya, dan keintiman yang sebenarnya, gairah yang nyata, terjadi di tempat lain. Dari sini hanya ada dua akhir cerita. Dia tertangkap dan semuanya berantakan, atau dia meninggalkan pernikahannya, meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa lagi menjalani hidup ganda. Tetapi pertanyaan sebenarnya adalah, apakah dia benar-benar meninggalkan pernikahan karena cinta telah mati, atau karena dia telah membiarkan pikirannya tertipu oleh ilusi? Marcus Aurelius pernah berkata, Anda memiliki kuasa atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Stoikisme mengajarkan bahwa bukan keadaan yang membuat seseorang bertindak, tetapi bagaimana dia meresponsnya. Wanita yang selingkuh bukan korban, tetapi juga bukan iblis. Mereka adalah manusia yang terjebak dalam labirin emosi yang mereka ciptakan sendiri. Jika Anda memahami ini, maka Anda memiliki kekuatan untuk mengenali tanda-tanda sebelum semuanya terlambat. Kekuatan untuk membaca di balik kata-kata. Kekuatan untuk melihat permainan yang tidak terlihat oleh orang lain. Dan dengan pengetahuan itu, Anda tidak akan pernah buta terhadap permainan ini lagi. Sampai jumpa di video berikutnya.